Shalom, puji nama Tuhan. Yang di belakang mungkin bisa agak maju ke depan. Puji Tuhan. Supaya lebih menangkap firman Tuhan. Sebelum saya mulai firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya, makasih Bu. Nama saya Hendrik Leverty. Saya seorang penginjil. Saya sudah keliling beberapa tempat di Indonesia dan masih banyak yang belum saya masukin. Satu tempat yang paling jauh menurut saya yang pernah saya kunjungin, satu pulau di Kepulauan Talaut dekat Filipina. Itu saya di tahun ini gitu. Terus saya masih punya banyak kerinduan bagaimana melihat umat Tuhan dipulihkan. Bagaimana melihat umat Tuhan benar-benar mengalami Tuhan. Saya ketemu dengan istri di Jakarta, beliau dari Bangka. Karena kami menikah, terus gimana pertama kali saya memulai pelayanan di Pulau Bangka, saya masih ingat dengan benar gitu. Waktu itu pelayanannya sangat kecil. Jadi sampai suatu hari selama bertahun-tahun kita sampai bisa masuk ke gerejanya kayak Om Freddy Mase, Om Kambe, ya kita pelayanan di situ dan sebagainya. Jadi mulainya dari kecil gitu. Dan saya bisa melihat kalau kita para hambanya mau setia dari hal yang kecil, Tuhan pasti kasih hal yang besar. Itu kan firman Tuhan. Nah, terus saya waktu beberapa hari yang lalu ke sini, sampai di sini saya melihat semua yang ada di sini. Ya, saya akan, yang ini bukan mengecilkan hati para hambanya di sini. Saya justru bersyukur, kok hambanya masih mau main di sini. Kalau saya pribadi, saya melihat keadaan di sini sangat berat. Makanya saya nggak heran kalau saya sekitar 20 tahun yang lalu, udah berapa yang lalu saya ada di sini, saya lihat pelayanan gereja-gereja nggak bertumbuh, kenapa gitu. Nah sekarang saya sudah dewasa, saya ada di sini, saya lihat, oh memang berat. Menghadapi satu kuasa kegelapan, menghadapi satu masalah ekonomi, masalah yang berikutnya intern gereja dan sebagainya. Oh saya kan hamba Tuhan, saya pasti tahu yang gitu-gitu. Jadi saya melihat semuanya itu. Belum lagi penduduk yang mau dijangkau, ya kan? Kalau bagi saya, mohon maaf, kalau di Jawa Tengah itu gampang sekali buat bikin sebuah pelayanan dan sebagainya. Kalimantan, Kalbar, nggak segampang gitu. Dan saya akan bilang, ya itu kenyataannya yang saya lihat. Kalau saya salah, ya mungkin silakan dikoreksi, nggak apa-apa. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya masuk ke sini, saya berdoa untuk sini dan sebagainya. Saya melihat memang di sini hanya segelintir orang, sekelompok orang yang sungguh-sungguh yang memelihara imannya tuh yang nggak kandas. Jadi banyak orang berbicara soal berkat tentang firman ini. Poin pembahasan saya bukan itu. Itu hanya poin akhir aja. Poin pembahasan saya tentang ada dua hal. Yaitu pertama, mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Poin kedua tentang kebenarannya. Jadi begini, saya masih ingat dengan benar waktu saya masih kecil, saya di sini, saya tinggal di sini, saya melihat bagaimana orang-orang Chinese di sini, bagaimana pendatang juga dan sebagainya. Waktu itu saya masih belum tahu tentang orang Manado, orang Batak dan sebagainya. Saya masih belum tahu. Dan setelah udah dewasa saya baru mengerti. Oh, mereka datang ke sini, mereka utusannya Allah. Mereka datang ke sini, mereka memberitakan Injil dan sebagainya. Oh, saya baru mengerti. Dan saya mulai berpikir, oh kenapa mereka melakukan ini? Oh, panggilan Tuhan. Ada yang tugas pelayanan, ada yang dipindahkan. Itu ada. Dipindahkan berarti Bapak Ibu sudah tahu,
tidak menerimanya sepenuhnya, tetapi dipindahkan gitu. Ya saya sebagai hamba Tuhan saya tahulah hal seperti itu. Jadi nggak ada hal yang menurut saya aneh gitu. Dan kita manusia normal kalau mengalami hal-hal seperti itu. Tapi saya mau bahas itu mencari kerajaan Allah. Kebanyakan orang di sini, jangan tersinggung dulu, pada saat mendengar tentang Injil, responnya ada yang baik, ada yang enggak. Yang baik itu seharusnya tidak sampai di situ saja. Kalau dia hanya mendengar Injil, datang, kemudian pulang, dan dia tidak terus mencari kerajaan Allah itu, dia berhenti sampai di situ, rasa cintanya pada Yesus Ibu akan berkurang. Rasa cintanya sama Yesus pasti akan berkurang. Itu saya melihat itu. Jadi kalau orang itu tidak terus mencari kerajaan Allah itu, dia enggak seperti orang kausan mencari air minum, mencari. Dia nggak bakal bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maksud saya kuasa Roh Kudus ya setiap orang kalau ditumpang tangan dan sebagainya, dan baptisan Roh ya memang penuh dengan Roh Kudus. Yang saya bahas ini bukan yang itu. Jadi kita diberi pesan oleh Tuhan Yesus. Kalau di Alkitab bahasa Inggris kan New King James kan itu pasti tulisan merah. Tulisan merah berarti pesan dari Tuhan Yesus bahwa kita harus mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah bukannya berbicara tentang kamu rajin ke gereja atau tidak. Mencari kerajaan Allah itu mencari sesuatu menyangkut Injil kebenaran itu. Injil yang kita cari. Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi ini, dia selalu memberitakan Injil. Bapak bisa cek, Bapak Ibu bisa cek, Ibu bisa cek dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua itu Injil. Yang diberitakan Yesus adalah tentang Injil. Semua yang Tuhan ajarkan adalah tentang Injil. Bagaimana orang bisa menerima keselamatan, bagaimana orang bisa diselamatkan, hal yang terbesar di surga, apapun dan semuanya. Pokoknya semua tentang Injil. Maka daripada itu, pesan Tuhan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh meneliti firman Tuhan dan mencari kerajaannya. Sesuatu yang mencari kerajaannya itu baik apa adanya. Tidak menyebabkan kita sakit rohani, justru membuat kita sehat rohani. Injil juga mengajarkan soal kita terang dan garam. Injil mengajarkan kita harus memberi, bukan menerima saja. Injil mengajarkan kita harus mengasihi orang. Injil mengajarkan kalau kamu ditampar, kamu jangan balas, tetapi kamu misalnya membalas dengan kebaikan. Injil mengajarkan bahwa Anda harus menjauhi dosa. Itu adalah sebuah Injil. Tuhan memperkenalkan produknya, yaitu kerajaan Allah, Kingdom of God, kerajaan Allah. Kita harus mencari Injil itu. Kita harus haus dengan Injil itu. Kita harus benar-benar melihat Injil itu sebagai sebuah terang yang bisa menerangi hidup kita. Kita manusia, kadang bisa melakukan kesalahan hari ini dan sebagainya. Tapi Injil juga mengajarkan bahwa kalau kamu mengaku dosa, maka Ia ada setia dan adil. Dia akan mengampuni. Itu ajaran Injil. Saya mengajarkan Injil. Saya nggak mau terkontaminasi dengan budaya Chinese yang mengajarkan ajaran Tao atau ajaran Konghucu. Saya lihat gereja-gereja di sini, maaf Bapak Ibu, mengajarkan Tao. Feng Shui itu Feng Shui. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Cek, apakah Tuhan Yesus mengajarkan kamu seperti angin, ikutin. Kamu seperti air dari atas turun ke bawah. Ada nggak? Nggak ada. Itu ajarannya Lao Tse. Saya meneliti semua ini. Hati-hati umat Tuhan yang disesatkan, yang orang Chinese. Saya tidak mengatakan hal yang tidak benar. Cek firman Tuhan. Konfirmasi dengan firman Tuhan. Feng Shui itu bukan dari Yesus. Feng Shui dari Lao Tse. Jangan disalahartikan. Jangan dibawa ke gereja.
Gereja bukan mengajarkan feng shui, bagaimana cara melihat posisi rumah dan sebagainya. Itu ajaran sesat. Jangan tersinggung, saya ngomong apa adanya. Kalau masih ada yang mengaku feng shui, bertobat. Jangan mengadopsi ajaran yang tidak benar untuk diajarkan kepada jemaat. Dan mengajarkan hal-hal yang berbau adat istiadat untuk dikristenkan. Itu bukan Kristen. Injil yang benar. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengajarkan Injil. Hamba Tuhan harus berdiri mimbar mengajarkan Injil, bukan mengajarkan yang sebaliknya. Kalau kita terus-terus begini, hukuman Allah ada untuk orang itu. Hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu memfilter perkataan saya adopsi pelajaran dari mana? Kalau saya adopsi pelajaran bukan dari Yesus Kristus, maka tidak benar. Jangan menyesatkan domba-dombanya Allah. Ajarkan mereka firman Tuhan yang murni, susu yang murni, supaya mereka mengalami pemulihan demi pemulihan, supaya mereka bertumbuh dewasa di dalam iman dan kebenaran. Jangan mengajarkan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saya teliti, maka nggak salah kalau Tuhan Yesus bilang akhir zaman akan seperti begini-begini. Itu memang benar. Mereka mengajarkan hal-hal yang bikin spektakuler, jemaat senang dan sebagainya, pulang. Tapi saya mau tanya, kalau itu ada Injil, puji Tuhan. Kalau itu bukan, jangan diajarkan. Kita harus lebih berpaut pada Injilnya Allah. Kita harus meneliti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, itu yang kita harus ikuti. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, perjalanan tentang Tuhan Yesus. Saya teliti semua tentang Injil. Tuhan selalu mengakhiri kata-katanya bahwa dia mengajarkan Injil. Kedua, dia mengakhirinya dengan mengadakan tanda-tanda heran. Lihat, dicek di Alkitab. Setiap kali dia mengajar di gereja dimanapun. Kalau sekarang gereja, dia selalu mengajar dulu. Habis mengajar, dia baru mulai berdoa dan menyembuhkan orang. Itu selalu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau Tuhan Yesus mau begitu, saya juga mau begitu. Saya mau ikut contohi Tuhan Yesus 100%. Tuhan Yesus gembala yang baik. Saya mau contohi dia. Bagaimana kita bisa punya hati terhadap jiwa-jiwa. Kalau kita melihat jiwa, kita harus punya rasa kasihan. Kita harus punya rasa apa? Pengen terlibat untuk mendoakan dia, membawa dia keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Harus. Kalau kita terus mencari Injil itu, kita terus haus dengan Injil itu, saya sangat yakin Bapak Ibu, hidup Anda akan diubahkan. Kebiasaan orang-orang di sini waktu zaman saya masih pemuda, remaja bukan pemuda, adalah pagi ke gereja, kalau kita pulang tidak lagi. Alkitab disimpan sampai Minggu ketemu lagi. Tidak ada hausnya sama Injil, tidak ada. Maka tidak heran kalau saat dia mengalami masalah demi masalah, dia nggak tahu jawabannya. Maka nggak heran pada saat dia berdoa, dia nggak mengalami sebuah terobosan, dia nggak pernah tahu kenapa. Seharusnya dia harus meneliti Injil itu. Ya, saya nggak senang menyinggung seseorang. Saya ngomong waktu saya remaja di sini, itu yang saya lihat. Seberapa sih ada orang-orang di sini yang saya lihat itu, maaf Pak Bu ya, kalau buat Tuhan tuh bisa habis-habisan, sampai nggak mikirin diri sendiri lagi. Pergi besuk orang aja kadang, maaf ya, hitung-hitungan dulu. Bensin berapa, Anda gini gimana, Anda ditolak gimana. Kalau Anda melakukan sesuatu buat Tuhan, Anda nggak bisa begitu. Saya ingat zaman 70-an, nenek saya dari gereja ke KKB. Mama saya suka cerita sama saya. Kalau menginjil, sepeda yang zaman dulu nggak ada ininya tuh, yang tinggi. Kalau wanita pakai rok nggak susah. Nah, tahulah, yang ketawa tahu. Dan gayung sepeda dia.
Ya, saya DNA-nya nenek saya ada di saya. DNA penginjil. Dia gayung sepedanya, pergi tempat jauh. Saya nggak kasih tahu mama saya suka dihina. Ketika Anda duduk di kedai kopi, Anda lihat ada teman pakai salib di situ. Di situ ada orang membutuhkan pertolongan Anda. Anda nggak cuma lanjutkan pekerjaan Anda sendiri, minum kopi, habis itu keluar pergi. Kalau Anda penuh dengan Injil Kerajaan Allah, Anda kan samperin dia. Anda kan bilang, bro, dari mana? Boleh saya kenalan? Ini, oh iya, kamu tinggal di mana? Ini sebenarnya. Habis itu Anda memberitakan Injil. Share tentang kesaksian Anda, gimana hidup Anda dan sebagainya, diubahkan Tuhan. Kemudian pasti terakhirnya tanya, saya mau mendoakan Anda mau terima Tuhan Yesus, atau mau ikut saya ke gereja aja dan sebagainya. Jangan bilang, Pak, orang itu nggak pernah saya ketemu. Aduh, Singkawang banyak kedai kopi. Ya, kita kan di sini panggilnya kopi tiam. Nah, banyak sekali orang nongkrong, ya bertato semua. Zaman saya yang bertato tuh preman. Sekarang bertato tuh seniman. Ya. Kalau kami bisa tato, kami jagoan dulu. Ya. Zaman dulu itu zaman dulu. Zaman sekarang udah beda, gitu. Nah, lihat yang orang-orang begitu, sebenarnya samperin, dekatin. Ya, bro. Saya kan kenal abangmu. Kamu gimana kabarnya? Oh, kalau dia bilang, ya susah, ginilah hidup, resminya. Langsung dia nggak gampang ngomong. Gue punya solusi buat lu. Gue bisa kenalin seseorang engkau yang bisa mengubah hidupmu. Kamu nggak akan sama lagi. Contoh kayak kemarin aja, saya pergi ke rumah teman ngeledek ini. Itu tuh teman gua, adik gua tuh, lu lihat tuh wajahnya, judi udah habis-habisan, nggak ada punya apa-apa lagi. Lu bisa nggak sembuhin dia? Saya diam-diam aja, ketawa-ketawa. Terus habis itu udah mau keluar, mau pergi keluar, saya lihat dia udah tinggalkan sendiri, baru saya ngomong sama dia. Saya bilang, kamu harus berubah, kamu harus begini dan sebagainya. Pergi dong ke gereja. Sudah saya ini. Iya, makanya Anda harus pergi ke gereja. Tugas kita membawa Injil Kerajaan Allah itu. Ingat Bapak Ibu yang ada di sini, Anda jangan puas diri menerima harta yang luar biasa itu di dalam hidup Anda, tetapi Anda harus memberitakannya. Bukankah Tuhan Yesus bilang bahwa kita harus memberitakan Injil sampai ujung dunia? Ada seorang hamba Tuhan bilang, ujung dunia itu di mana? Ujung dunia itu terakhir kamu berdiri di mana? Yaitu tempatnya. Dimanapun kita berada, bagikan Injil Kerajaan Allah itu kepada orang-orang. Jangan puas sendiri. Jangan merasa saya sudah dibenarkan, saya sudah ditebus oleh darah anak domba. Sudah cukup? Belum. Itu loh orang-orang sekeliling Anda, saudara-saudara Anda, masih yang terikat dengan kuasa kegelapan harus dibebaskan. Yang masih belum mengetahui kebenaran, matanya buta harus dibukakan. Kemudian kita berbicara tentang kebenaran. Seorang kalau belum baca firman Tuhan, dia tidak akan tahu kebenaran. Seseorang yang belum baca firman Tuhan, dia tidak akan tahu kebenaran. Dia hanya menurut apa yang dia merasa benar. Hanya menurut apa yang dia rasa benar. Hanya menurut apa yang dia rasa benar. Tetapi kalau orang yang sudah membaca firman Tuhan, dia akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Firman Tuhan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Sesudah kita punya Injil, kita diharuskan melakukan kebenaran. Seberapa banyak, saya nggak bicara sama Tuhan, seberapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan tahu Injil, nggak melakukan kebenaran? Banyak. Dari organisasi, gereja, anak Tuhan,
sampai menilapkan uang organisasi. Sumbangan ini kan buat saya. Nah, salah. Buat yayasan dia kerja di yayasan, terima sumbangan, dia ajukan proposal, terima satu orang kasih dana, ruko tersebut masuk kantong dia, dan dia bikin nama dia. Menurut Anda benar? Sesuai firman Tuhan nggak benar? Ada lagi, hidup tidak mau menikah. Setiap hari kerjanya berkumpul dengan lawan jenis. Disinggung, gak mau terima. Bagaimana Anda meminta pendeta untuk menumpangkan tangan? Kalau saya pribadi, saya nggak mau. Bapak kok kayak gitu? Nggak mau. Maaf, terang dan gelap nggak bisa bersatu. Saya terang dan Anda gelap nggak bisa bersatu. Maaf. Saya nggak mau melakukan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Bertobat dulu, baru tumpang tangan. Dengarkan kembali. Bukan kita jahat atau gimana. Bertobat dulu, baru kita berkati. Yang benar begitu. Seringkali para hamba Tuhan terlalu cepat. Terlalu cepat. Berdoa dulu. Kayak tempo hari ada orang lucu datang sama saya, iya saya mau buka gereja. Saya ketawa. Rokoknya gimana? Wih, kayak ditampar. Pak Bu, ini orang Singkawang, kalau ngomong cepat ceplos. Bukan orang Jawa. Orang Jawa bisa begini. Bapak, bajunya bagus Pak. Dari mana Pak? Pak, kok Bapak mau dirikan gereja? Kalau saya enggak, langsung. Rokoknya gimana? Anda menajiskan tubuh baik suci Allah dengan rokokmu. Bagaimana Anda mau mendirikan gereja? Jangan-jangan ngajarin jemaat juga begini. Saya mohon maaf aja. Terang dan gelap nggak bisa bersatu. Saya nggak akan. Saya akan ngomong. Rokoknya gimana? Maaf. Kesucian kita perlu kita pelihara. Dari kesucian itu, anointing yang Tuhan baru ada, urapan Tuhan itu baru ada dalam hidup Anda. Karena kantong anggur yang lama itu nggak akan diisi dengan anggur yang baru. Sebelum Anda diperbarui, kasih kantong yang baru dulu. Saya nggak akan menghabiskan waktu saya untuk orang-orang begitu. Saya akan pergi. Kalau Anda nggak mau bertobat, saya pergi. Nggak ada belas kasihannya Pak. Begini ya Pak, Bu. Saya pernah salah mendoakan orang. Dan itu jadi sebuah peringatan buat saya. Lain kali jangan begitu. Saya pernah mendoakan orang, saya doakan, kamu akan naik, dipakai Tuhan luar biasa. Jadi song leader yang dahsyat ini. Benar, naik. Tapi saya memang tahu, dia itu punya sebuah dosa kesombongan. Benar, naik. Ini, sombongnya minta ampun. Belum saatnya naik. Ngalamin dulu proses Tuhan, habis itu baru naik. Saya terlalu cepat mendoakan orang. Sebuah jadi pelajaran buat saya, para hamba Tuhan, jangan terlalu cepat melepaskan urapan Tuhan, melepaskan berkat Tuhan. Ya, hamba Tuhan kan diberkati Tuhan. Pasti. Halo, tes. Pasti kalau Anda diberkati Tuhan, apa yang Anda katakan, Bapak Ibu, para hamba Tuhan, pasti kan terjadi. Karena Anda disertai Tuhan. Jangan menganggap enteng hamba Tuhan. Hamba Tuhan kalau dipakai Tuhan, apa yang dia katakan pasti terjadi. Dia mau urapan Tuhan. Kita, umat Tuhan, harus diingatkan melakukan kebenaran. Di kantor, rumah, toko, pelayanan. Anda tahu itu bukan uang Anda ambil. Salah dong. Anda tahu itu Anda membohongi istri Anda. Salah dong. Ketika Anda suka nonton film yang tidak benar, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau jauhi yang itu. Saya nggak mau ini lagi. Sehingga para anak muda, sehabis saya nonton, saya pergi ke kamar mandi atau tempat tidur, melakukan dosa. Nggak perlu saya sebut nama dosanya. Nah, doakan dirimu terus.
Nah, ada juga yang misalnya, Tuhan saya orangnya sensitif. Kalau orang ngomong dikit cepat tersinggung. Ajar saya cepat memaafkan orang. Ajar saya punya hati lapang dada. Saya bisa menerima semua perkataan dia dan sebagainya. Saya pernah mengalami itu. Saya dulu orangnya sensitif. Saya doakan diri saya sendiri. Dan hasilnya orang ngomong kasar, saya masa bodoh aja. Saya nggak berasa sakit hati. Saya nggak berasa dia ngomongin saya berasa dia ngomongin orang lain. Ya sudah gitu. Harus melakukan kebenaran. Ketika Anda melakukan kebenaran, Injil itu jadi hidup dalam diri Anda. Itu yang paling penting. Kalau orang melihat, ini Kristen, ini hamba Tuhan, ini pengerja. Saya melihat dia itu orang benar. Saya sudah coba cari kesalahan dia. Kemarin uang sengaja saya jatuhin di situ, saya lihat dia ambil nggak, habis ambil balikin saya nggak, gitu. Nah, itu saya waktu itu sengaja saya pinjam saya kasih pinjam barang, terus habis saya pinjam dia balikin nggak? Nah, terus saya lihat juga, ketika saya kasih sepeda motor, udah dikasih pinjam, bensin sudah habis, diisi lagi nggak? Banyak kan nggak diisi, itu nggak benar. Firman Tuhan mengajarkan kita hidup dalam kebenaran. Injil kebenaran itu digabung dengan kebenaran itu menghasilkan kuasa yang sangat dahsyat. Baru saya akan akhiri dengan kata ini. Kalau di dalam diri Anda sudah ada Injil, di dalam diri Anda sudah melakukan kebenaran, mana ada setan yang bisa bertahan sama Anda? Mana ada kuasa yang bisa memblok berkat Anda turun dari surga? Semua orang pasti pengen ngomong, pengen perkataan kayak Tuhan ngomong di Ayub. Kita lihat. Ayub pasal 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saya ulangi lagi. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Semua orang pasti pengen kayak gitu. Tapi pertanyaannya, mau nggak hidup kayak gitu? Ketika Tuhan datang sama kita, saya mau kalau saya dikenal Tuhan seperti kayak gitu. Jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Saya pengen punya hidup begitu. Maka dalam kehidupan sehari-hari saya, itu bukan bicara 1 hari 1 minggu. Enggak, setiap hari. Ya, setiap hari. Bahkan ketika Anda datang ke gereja, masuk ke sini, Tuhan juga tahu motivasi Anda apa. Makanya nanti kan saya bilang, datang, duduk ke depan, biar dengar, nangkap, pulang, Anda diberkati. Ada orang hidupnya bertahun-tahun dalam kemiskinan dan kebodohan. Ada orang hidup bertahun-tahun dan belenggu dosa. Pertanyaannya kenapa? Salah satunya jawabannya gini. Dia dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tidak mengubahkan hidupnya. Seharusnya yang ada, firman itu memerdekakan dia. Memerdekakannya apa, Pak? Kalau ngomong juga kata-katanya indah-indah, dimerdekakan lah, apa dan semuanya. Dengan baik. Firman Tuhan punya kuasa. Ketika ditambah dengan Roh Kudus, firman tidak bisa bergerak sendiri. Seperti burung dengan 1 sayap. Firman butuh sebelah sini firman, sebelah sini Roh Kudus. Jangan terlalu banyak ngeroh tanpa firman. Jangan terlalu banyak ngomong firman, tidak ada kuasa Roh Kudusnya. Firman Tuhan dengan Roh Kudus menghasilkan kuasa yang dahsyat dalam hidupmu. Amen.
Kalau gak ada Roh Kudus, Anda baca itu, Anda gak akan percaya. Ada Roh Kudus, misalnya tanpa firman, Anda akan ngaco sembarangan. Saya lihat ini, saya lihat ini. Padahal itu kekuatan yang lain. Anda butuh dituntun oleh firman Tuhan. Anda butuh dipelengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga pada saat Anda datang, Anda dengan firman, kehidupan Anda bisa berubah. Iya, bisa berubah. Yang keras, lembut. Yang suka ngomong kasar, tidak lagi. Suka mencuri, berhenti. Yang suka gosipin orang, lebih suka membicarakan firman Tuhan. Sharing, bersaksi, dan sebagainya. Ya kan? Saya lihat itu luar biasa loh. Orang bisa berubah begini. Tukang gosip, tapi berubah. Jadi suka menyampaikan firman Tuhan ke teman-temannya. Mulutnya kalau ngomong nggak berhenti-henti, tapi dia ngomong menarik jiwa. Luar biasa orang begitu. Saya sangat kagum. Ada teman-teman saya kayak gitu, ya, yang dulu tukang gosip diupahkan Tuhan, suka ngomongin firman Tuhan. Kalau duduk sama dia sejam, aduh, mau pergi ditahan lagi gitu, ngomong lagi. Nah, orang kayak gitu luar biasa Tuhan pakai. Terus kemudian yang suka kasar dalam rumah tangga, setelah dengar firman Tuhan, dia mau kasar lagi sama istrinya. Roh Kudus berbicara lewat firman-Nya. Kasihilah istrimu. Jangan berbuat kasar pada dia. Nggak jadi. Istri, kurang lebih kalau di Singkawang sama-sama lah kayak dengan yang Chinese yang di Bangka. Kalau Bangka tuh, saya dengar istri saya, sapu bisa melayang. Suaminya takut, lari. Gitu. Sampai saya dengarnya juga lucu. Kok ini kebalik ya? Istrinya jadi pemberani ya? Iya. Karena kehidupan di sana keras. Kalau istri ketika ngomong sama suami salah. Istri punya roh penundukan diri, bisa menahan diri. Menahan diri bukan masalah saya kalah, dia menang, bukan. Menahan diri berbicara tentang Anda melakukan firman Tuhan. Ketika Anda punya penundukan diri terhadap otoritas Tuhan pada suamimu, Anda akan diberkati. Mungkin Anda tidak mengerti. Ya, tidak mengerti lah. Mana seorang wanita bisa mengerti seorang pria yang benar aja. Ya, kita kan kawin sama lawan jenis. Bukan sama sejenis. Ya kan? Kita kawin sama lawan jenis. Ya kan? Itu berbicara saya nggak mengerti dia nggak mengerti saya. Sampai beberapa tahun pun ya sifat pria begini, sifat wanita begini. Tetapi keduanya kalau disatukan oleh Tuhan, tidak boleh berpikir mau cari alternatif yang lain lagi. Oh, saya nggak tahan dengan dia Pak, dia begini. Justru darah Yesus akan menggabungkan kalian dua menjadi satu, supaya kalian hidup bergantungan satu sama lain dan tahu tanpa Tuhan pernikahan ini Pak tidak akan bisa berlangsung lama. Saya sangat merasakan itu. 9 tahun saya menikah dengan istri saya. Saya selalu satu, firman Tuhan. Ketika ada terjadi sesuatu, mungkin marah, Resmi ya, tidak apa-apa. Pulang, damai lagi. Jangan beri kesempatan pada iblis lewat amarah Anda. Saya nggak akan beri kesempatan pada iblis, nggak akan. Sampai berlarut, dibiarin tidur sana, saya tidur sini, nggak akan. Siapa sih yang pernah nggak berbuat kesalahan, Pak Bu? Saya juga manusia, saya bisa melakukan kesalahan. Kadang ngomongnya mungkin kasar, dia nanggap, wih kok kamu ngomong kasar? Iya, maklum lah. Kadang kan bisa lidah salah ngomong. Yang terpenting bukan masalah kasar ngomongnya atau apa. Terpenting habis itu mau nggak datangi istri, minta maaf. Sorry ya, saya nyinggung perasaanmu. Saya nggak bisa sebagai orang jauh. Tadi saya begini. Nah, saya langsung to the point. Sorry, saya salah, saya menyinggung perasaanmu. Saya nggak sadar tadi. Oke, ya udah selesai. Istri kalau mendapat omongan begitu dari suami, hati-hatinya akan dipulihkan.
Kita harus melakukan kebenaran seperti itu, supaya hati-hati istri-istri diubahkan. Suami juga sama. Suami, saya melihat ya, dulu waktu zaman dulu istri-istri di sini kenceng doanya buat suami-suami sini, karena suami-suami ini malas bergerak buat Tuhan. Gereja, doa, gitu, selalu gitu. Di dalam keluarga saya tidak. Dalam saya doa, ya saya. Pelayanan, ya saya. Ngikutin Tuhan, ya saya. Berjalan visinya Tuhan, ya saya. Nggak pernah. Orang Singkawang ini beda. Nggak pernah. Kalau sampai gitu, malu-maluin Tuhan. Saya nggak layak. Apanya nggak layak? Anda sudah dilayakkan oleh darah anak domba. Apanya nggak layak? Satu lagi firman Tuhan, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Cari, ada. Saya nggak sembarang ngomong. Ada di Mazmur. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Nggak pernah ngomong gini. Saya nggak pernah ngomongkan ini. Diberkatilah istri-istri yang takut akan Tuhan. Nggak pernah. Saya cari nggak ketemu. Saya pengen lihat gitu loh. Mana ayatnya? Pengen dong gitu loh. Boleh dong kan saya baca kitab, saya pengen tahu kebenaran gitu loh. Di situ berbicara seorang pria kalau punya firman Tuhan, melakukan kebenaran, dia pasti dicontoh sama istri dan anak-anaknya, semua keturunannya. Maka saya mendoakan para bapak-bapak, suami-suami di tempat ini, Anda harus jadi imam. Anda harus hidup dalam kebenaran. Anda harus haus akan kerajaannya. Tuhan memberkati.